Oke. Dari Mas Nurul kalau bisa on cam bagus, dari Pak Bagus juga nggak apa-apa, kalau belum bisa juga nggak masalah. Oke, jadi ya makasih banyak untuk Pak Bagus, Mas Nurul, dan Mbak Mega yang sudah datang pada kesempatan hari ini. Kita sifatnya lebih ke sharing session aja gitu ya Mbak Mega, nanti terkait permasalahannya seperti apa, terus juga nanti dari Pak Bagus dari Eco for Pest itu nanti kira-kira bagaimana cara menanganinya, seperti itu. Oke, mungkin dari Mbak Mega dulu, langsung aja nggak apa-apa, bisa cerita ke Oh Pak ya. Bagus. Pak Bagus sudah dengar kan ya? Ya, sudah. Oke, Iya. siap. Jadi gini Pak, di rumah kami itu banyak tokeknya. Jadi itu mereka tuh suka buang hajat di kamar dan di ruang, maaf ya Pak ya. Dijadikan toilet gitu ya? Jadi mereka tuh suka buang hajat di kamar sama di ruang tamu. Nah, kalau yang tentang tokek ini sebenarnya itu udah melakukan beberapa cara. Jadi bentar ya, kok lupa. Jadi kita tuh udah selama ini udah pernah melakukan beberapa cara untuk menangani si tokek ini, tapi ternyata tidak berhasil sampai sekarang. Nah, apa aja yang udah pernah kita lakukan? Kita udah pernah ngasih sembako di sekitar lokasi, terus ngasih bawang putih kali ya, atau bawang merah, terus sama ngasih kasur barus di banyak tempat, terus sama ngasih wangi-wangian juga. Tapi ternyata itu tidak berhasil karena sampai sekarang masih banyak tokeknya. Nah, dan ternyata ada isu lagi, ternyata kita juga ada tikus nih gitu, tapi walaupun mungkin nggak akan sebanyak tokek ya, cuman ternyata itu juga menjadi isu. Gimana Pak? Berarti tokek yang banyak berarti ya? Kayaknya sih iya Pak. Saya tuh kayak kalau pas kesana tuh suka dengar suara tokek gitu. Nah, kalau tikus sendiri saya belum pernah lihat secara langsung. Tapi memang kata ibu saya ya ada gitu. Baik. Tikus, tokek dan tikus. Lagi ada apa lagi Mbak Mega mungkin? Selain itu? Ada cicak juga Pak. Baik. Raya pada nggak Mbak Mega? Di rumahnya di daerah pegunungan atau di dalam kota? Rumahnya itu sebenarnya di pedesaan Pak. Cuman kan memang kita tuh masih di kayak hutan gitu loh, sendirian gitu. Tetangga tuh jauh banget kayak gitu. Baik, paham saya. Gini, tokek itu kan binatang semacam binatang melata ya. Jadi dia spesiesnya cicak. Jadi itu mereka datang kan sebenarnya pertama cari makanan. Nah, terus kedua cari tempat tinggal. Yang ketiga ada sumber air di sana. Nah, yang pertama dia cari makanan, berarti makanan banyak di sana. Makanan mereka adalah serangga. Nah, sekarang kalau kondisinya di daerah pegunungan, mungkin agak pedesaan gitu, apalagi ada dekat dengan hutan kayak gitu. Iya. Nah, itu wajar aja mereka ada. Sebenarnya sih mereka sudah ada dari dulu sebenarnya. Cuma karena kita sediakan tempat yang lebih nyaman, terus ada lampu, karena serangga juga membutuhkan lampu untuk menghangatkan badannya. Serangga masuk, mereka cari serangga. Nah, terus akhirnya dia ada tempat yang lebih enak ditinggalin. Stok makanan banyak, jadi dia di sana tinggalnya kayak gitu. Nah, artinya nggak bisa dihindari rumahnya Mbak Mega ini berdampingan dengan rumah mereka gitu. Jadi mereka anggap rumah Mbak Mega juga rumahnya mereka gitu. Karena mereka sebenarnya dari sebelumnya sudah ada di sana, tapi mereka Nah, terus itu yang pertama, karena ada makanan dan tempat tinggal. Selanjutnya, karena tidak ada tindakan sama sekali dari mungkin jasa pest control yang lebih profesional untuk menangani ini,
mereka akan bebas, mereka hidup dan berkembang biak di sana, dan akhirnya mereka memiliki populasi seperti itu. Nah, terus yang berikutnya ya yang harus dilakukan sekarang, meminimalisir makanannya dulu. Jadi kalau kami kebetulan di jasa pest control ya, kami yang kami kendalikan itu kan segala jenis binatang yang satu merugikan, dua membuat resah atau mungkin mengganggu gitu. Nah, yang pertama itu makanannya mereka yang kita eliminasi dengan cara treatment di seluruh area-area potensial tempat mereka berkembang biak, yaitu di dedaunan ya, di tempat-tempat yang rimbun, karena mereka mencari karbon dioksida di malam hari. Tapi karena kita juga menghidupkan lampu di malam hari, dia sekalian cari karbon dioksida juga mencari lampu untuk menghangatkan badannya gitu. Jadi sangat nyaman mereka. Itu yang kita eliminasi pertama. Nah, setelah itu, setelah makanannya sudah terminimalisir, baru kita eliminasi populasinya, tokeknya itu sendiri. Nah, tidak bisa untuk kemungkinan akses juga banyak di sana untuk mereka masuk ke dalam. Jadi kalau seandainya rumahnya open area gitu, apalagi di area sejuk gitu yang tropis, apalagi kita di Indonesia kan tropis ya, memang harus benar-benar overprotected gitu untuk meminimalisir akses mereka masuk. Contohnya gini, ada pas segitiga rumah gitu, itu kadang-kadang ada kayu plafon itu yang antara tembok dengan atap, ada kayu. Nah, di sana biasanya ada celah untuk mereka masuk. Nah, kami biasanya melakukan tindakan pertama menutup akses itu, selain mengeliminasi populasi makanan tetangganya. Nah, kita tutup akses itu. Kalau memang kita memungkinkan tutup, biasanya kita rekomendasikan si pemilik properti untuk menutup dengan harapan mereka nggak bisa masuk, populasi baru nggak bisa masuk ke dalam rumah. Tapi kalau yang sudah ada di dalam rumah, mau nggak mau eliminasi gitu. Nah, yang kita lakukan di sini, Bu Mega, yang langkah sederhana ya mungkin salah satunya itu tadi, memasang beberapa wangi-wangian. Jadi kayak modelnya mungkin kapur barus itu, kapur barus yang lebih besar ya, yang kemasannya yang besar-besar, yang kurang lebih yang kurang lebih kayak sebola pingpong itu. Kalau yang kecil-kecil emang nggak, kurang keras. Banyak biasanya. Nah, itu yang kita taruh biasanya, tapi yang memang baunya lebih menyengat, kayak aroma jeruk gitu. Aroma yang stroberi gitu. Kalau yang putih, yang camper natural camper itu, itu kurang begitu maksimal hasilnya, karena aromanya kurang begitu menyengat. Dia kan soft aromanya itu kan. Nah, itu. Terus tembakau kadang-kadang ya, karena ini kan binatang melata, apapun itu memang nggak suka wangian, entah itu ular, entah itu biawak, entah itu kodok, itu memang nggak suka wangian dia. Pokoknya binatang melata yang menyukai serangga itu nggak suka wangian. Tapi kadang-kadang gini, mereka juga terbiasa gitu, sama kayak kita. Pertama kita lewat di mohon maaf nih, di kamar kecil yang pesing gitu. Mungkin kita pertama, ini baunya agak jelek banget nih, nggak enak. Terus besok terpaksa lewat di sana, lewat lagi 2 hari terpaksa lewat di sana. Jadi kebiasaan gitu. Jadi mereka sama seperti itu. Kalau menggunakan repellent, artinya aroma penolak, itu kadang-kadang akan membuat mereka nyaman dengan sendirinya gitu. Jadi ya udah, kita nikmati aja gitu, walaupun ada aroma ya lewat aja. Nah, begitu juga
dengan mereka karena mereka juga sama kayak kita yang makhluk, karena mau kita akui mereka diciptakan oleh Tuhan kan sudah tugas dan kewajiban masing-masing gitu. Kalau nggak kayak gitu mungkin nyamuk, serangga yang lain akan lebih banyak jumlahnya kalau mereka tidak ada gitu. Nah, yang namanya kenyamanan kan semua diproteksi ya, kita anggap yang mengganggu itu adalah yang harus dieliminasi. Nah, kalau kami di sini yang pertama selain mengeliminasi makanannya yaitu populasi serangganya, untuk kenyamanan penghuni otomatis kita akan eliminasi juga hama yang membuat dia datang gitu, kayak tokek, entah kodok lah, cicak kayak gitu. Karena kalau serangga ada pasti mereka pasti datang tuh. Kodok lah yang suaranya keras, kokek-kokek kayak gitu. Nah, kalau khusus untuk eliminasi tokek, yang paling sederhana bisa dilakukan pemilik properti itu memasang perangkap lem. Dan itu kami lakukan di beberapa properti. Kadang-kadang kan pemilik properti kan males nih, mending saya gunakan jasanya Pak Bagus aja deh, biar nggak repot lagi kan gitu, mending kan ya saya dapat kerjaan. Jadi properti santai gitu. Nah, kalau Bu Mega mau menggunakan jasa pest control bisa, tapi kalau mau coba trial sendiri dulu, aplikasikan sendiri mungkin sama timnya di sana, tinggal pasang papan lem yang udah jadi itu loh. Kan ada papan lem yang dari apa namanya? Lem gajah ya kalau nggak salah itu. Lem gajah itu buat tokek ya Pak? Ya? Oh, itu buat tokek juga ya kan? Saya pernah dengar ada perangkap lem tapi buat tikus. Oke. Cuman kalau tikus kan dia umpannya makanan yang menarik kayak kelapa atau mungkin sarimi atau mungkin yang menarik lah, makanan lain, mungkin roti lah dari kesukaan tikus sendiri kan yang kacang-kacangan sama keju sama manis-manis gitu kesukaan mereka. Tapi kalau tokek dia karena makan serangga, berarti cari serangga untuk umpannya, entah itu jangkrik, entah itu balang. Gitu. Ya itu makanannya. Atau kemungkinan beli makanan burung yang ada aroma serangganya, kayak burung apa namanya, kayak burung kutilang itu kan suka makan serangga tuh, dan ada sentrat apa namanya ya, makanan burung itu yang udah jadi. Nah itu kasih biar dia terjebak di sana gitu. Nah itu salah satu cara yang cukup efektif menurut saya, karena saya juga melakukan itu di beberapa customer atau klien-klien kita gitu. Mungkin itu dulu Bu Mega, kira-kira ada pertanyaan? Oke. Tapi nanti gimana kalau misalnya ini Pak, kan saya berarti kan ditangkepin dulu ya itu si tokek-tokeknya itu pakai jebakan tadi, jebakan lem. Nah nanti tapi dia bakal datang lagi dan lagi gitu nggak Pak? Atau ya udah kita jebak terus aja tuh si tokek dan si tikusnya itu? Ya benar. Jadi ya kan berarti mereka akan sekali. Benar. Jadi eliminasi itu dilakukan harus berkala ya. Makanya ada pest control itu kan nggak bisa lakukan sekali, treatment itu nggak bisa dilakukan sekali. Sama seperti melakukan pembersihan yang lain ya. Mungkin debu contohnya kan nggak bisa sekali lap langsung nggak ada gitu, pasti dia akan ada. Karena apalagi kita mengeliminasi yang namanya makhluk hidup, karena siklus kehidupan kan terus ada nih. Selama masih ada makanannya serangga-serangga itu, pasti ada tokek yang datang atau binatang yang lain yang datang. Terus selama kita tinggal di daerah sana, terus kita menghidupkan lampu, serangga pasti datang.
nggak bisa kita nggak menghindari, karena serangga khususnya nyamuk itu kan membutuhkan karbon dioksida. Jadi kita juga menghasilkan karbon dioksida, mau nggak mau nggak bisa kita hindari gitu. Melakukan perawatan eliminasi tokek ini juga seperti itu, jadi harus dilakukan berkala sampai benar-benar populasinya berkurang gitu. Apalagi kalau sampai kebanyakan tokek daripada tikusnya, berarti banyak banget nih tokeknya. Sekalian kan ada itu yang jual-jual tokek tuh, harganya 1 miliar yang 1 kilo tuh. Mending dijual ya Pak. Iya. Mungkin itu bener ada tokek hunter itu loh, Ata. Iya tokek hunter. Terus oke deh, berarti kita ya udah lah, kita coba tangkepin tokek ya. Berarti itu berlaku juga pada si tikus ya Pak, berarti Pak? Ya, cuman umpannya aja yang berbeda. Kalau tikus gini Bu Mega. Jadi pertama yang harus kita perhatikan adalah sanitasi ya. Sanitasi itu kan kebersihan lingkungan ya. Nah, semakin kita bersih, biasanya binatang-binatang liar itu akan minimalisir, sangat minim untuk dia datang gitu. Selain itu juga ada akses, terutama kita harus perhatikan. Semakin banyak ada akses untuk dia masuk ikut ke dalam, otomatis mereka akan ikut masuk ke dalam. Makanya beberapa properti yang kami tangani itu, terutama yang di daerah tropikal gitu, kita rekomendasikan pertama yaitu penutupan akses. Jadi akses itu yang kita minimalisir. Pokoknya kalau ada lubang udara itu ada otomatis mosquito mesh atau jaring anti nyamuk itu, biar nggak bisa masuk nyamuknya ke dalam, tapi udara masih bisa masuk kan. Terus kalau seandainya tempatnya memang lebih besar lubangnya, kita pasang kawat jaring itu yang kawat ayam itu, tapi yang lubangnya lebih kecil-kecil. Nah, itu untuk meminimalisir akses mereka kayak gitu. Nah, kalau memang ini sebaiknya coba disisir dulu Bu Mega, rumahnya kalau banyak ada lubang. Sebenarnya lubang itu yang ditutup. Iya, sebenarnya kita udah pakai ini sih Pak, udah pakai mesh itu. Maksudnya di tempat-tempat yang terlihat tuh udah kita tutupin semua sebenarnya pakai ini. Jadi di kamar, di ruang tamu, di dapur tuh sebenarnya udah kita tutupin pakai ini, pakai jaring nyamuk ini. Jaring nyamuk ya? Udah ditutup semua sih sebenarnya. Yang bisa kita lihat, pokoknya kita tutup. Oke, karena di sekitar di lingkungannya Bu Mega ini kan mungkin agak jungle ya, agak rimbun. Iya, betul. Serangga di sana. Gitu. Terus Bu Mega buat rumah di sana, jadi itu dianggap mereka rumah baru dan sangat nyaman gitu. Iya. Nggak bisa dihindari memang mereka, tapi diminimalisir ya Pak, berarti ya Pak ya? Hanya bisa meminimalisir keberadaan mereka. Iya. Oke. Memang kalau cicak atau tokek ini pup, aromanya jelek sekali lagi, karena dia makan serangga kan, jadi memang nggak enak. Iya. Pak Bagus mau tanya nih, kemungkinan akses tikus gitu lewatnya apa aja? Kali aja bisa lewat kloset atau apa gitu, bisa nggak sih? Kalau klosetnya tembus ke pembuangan bisa jadi. Tapi yang pertama, pengalaman saya menangani tikus ini,
Tikus kan ada banyak jenisnya nih. Ada tikus atap, ada tikus rumah, ada tikus got yang kita sering jumpai di Indonesia lah ya. Tikus atap dia lebih suka beraktivitas di atap dia. Jadi kadang-kadang makanin atap lah, kadang-kadang kabel dimakan di atas gitu. Kalau tikus rumah dia lebih suka memang di bawah dia sampai turun lah makan apa namanya, makan makanan gitu, ke dapur turun. Dan ada lagi yang satu itu tikus got. Tikus got yang agak susah mengendalikan. Kalau sudah ada populasi tikus got itu yang agak susah. Karena tikus got itu satu besar badannya, dia bisa sebesar kucing badannya. Kalau nutrisinya bagus, ya itu juga kadang-kadang ngeri-ngeri ngelihatnya, terutama pas treatment di rumah sakit itu. Terus dia tikus ini kan memiliki 2 gigi di depan, itu harus selalu diasah dia, makanya dia terus gigit aja. Jadi apapun digigit sama mereka gitu. Ada kabel lah digigit, apa pipa lah digigit gitu. Kadang-kadang ada juga kalau kurang bersih, orang-orang di kampung itu kakinya juga digigit kadang-kadang gitu. Nah, itu aksesnya itu ya pasti ada lubang atau akses yang mereka bisa akses ke dalam gitu. Nah kalau tikus got, coba pembuangannya itu pembuangan entah kamar mandi, entah dapur, itu dikasih kawat lubang ya, atau mungkin dikasih saringan gitu biar nggak sampai masuk ke dalam. Kalau meminimalisir keberadaan tikus got. Tapi kalau tikus rumah, dia pasti dari luar datangnya, dari luar, entah dari kebun, entah dari sawah. Itu harus diminimalisir juga aksesnya dengan cara memasang kawat itu, karena kawat agak lama mereka untuk makan gitu. Kalau tikus atap itu ya kadang-kadang nggak bisa dihindari karena atap juga pasti banyak lubang ya, terutama di kuda-kudanya itu nggak bisa dihindari, nggak ada lubang gitu. Nah intinya gini, lagi balik ke sanitasi. Jadi kebersihan lingkungan itu sangat harus diperhatikan. Semakin di rumah itu banyak ada barang-barang bekas atau mungkin sampah yang nggak kebuang di dalam, atau mungkin ada tong sampah yang jarang dibuang, mungkin kadang-kadang kan harus dibuang 2 kali itu, pagi sama sore. Itu aturannya kalau di sanitasi ya. Dan itu harus terus dibersihkan gitu. Kalau sudah bau tas plastiknya itu kan kalau kami sih biasanya di rumah itu kan kasih tong sampah, kasih tas plastik atasnya kan. Jadi kalau udah bau, udah becek itu, terutama sampah dapur yang basah itu, kita buang sama plastiknya gitu. Kalau nggak gitu, masih dipakai biar hemat, kita pakai lagi kalau nggak becek. Nah itu kita buang harus minimal 2 kali. Kayak gitu Mas Nuril. Ada pertanyaan? Oh ya Mas, kemarin kan aku kalau lihat rumahnya itu kan atapnya kan dari anyaman bambu ya. Iya. Kondisi beberapa di kamar dan di luar itu juga bolong-bolong itu loh. Apakah itu jalur tikus atau tokek, aku nggak tahu deh. Mungkin itu enggak, kalau tokek dia nggak membuat jalur, dia menggunakan jalur yang sudah ada. Tapi kalau tikus dia bisa buat jalur. Kalau sampai ada lubang-lubang berarti tikus itu. Kayak gitu. Oke. Di sebelah mana ya? Di atas dulu Mbak. Dan ada yang lubang itu beberapa. Di ruang tamu ya? Tamu sama kamar kayaknya aku lihat ada lubang. Kayaknya itu yang digigit gitu loh.
Oh, berarti tikus itu. oke. Ya besok aku fotoin aja ya. Itu po Mas, yang itu po. Yang Ini. di dalam Mbak tadi. Oh, yang bukan dari luar ya? Oh. Jadi lubang-lubang ya Bukan ini. ginilah. Ini. Itu udah ditutup semua sih Asa kayaknya pakai mesh itu tadi. Kan banyak ventilasi gitu kan. Nah, itu sudah ditutup pakai jaring nyamuk itu. Yang itu. Mas itu ya. Oh iya benar-benar. Apa itu lubangnya harus ditutup ya? Ya. Tapi itu memang lubangnya bikinan apa? Gini, kalau lubang yang memungkinkan ditutup menggunakan semen, sebaiknya di semen atau pakai bahan yang lebih keras. Tapi kalau memang lubangnya harus ada akses udara, mungkin kawat ayam itu sudah cukup pakai untuk nutup. Nah, memang kalau ini konsepnya wooden house ya, kayak apa? Batu sih gitu Pak. Ya? Bukan ya? Batu ya. Iya. Cuman Batu. atapnya expose ya. Iya, atasnya expose, terus pakai kayak semacam yang kayak bambu gitu loh Pak. Iya nggak sih? Aku kok agak lupa. Iya. Oh ya, kayak anyaman bambu itu ya. Oh ya benar. Iya. Oh ya, kayak bagian atasnya itu. ya. Berarti expose langsung ya ke atap gitu ya. Jadi Nah, memang kalau expose ini itu nggak ada ternip. kayak gini. Gimana? Ya. Tikus atap ini kalau gitu. Jadi berarti makanannya banyak di sini. Mungkin Mas Nuril diperhatikan kebersihan dapur pertama, terus tong sampah, sama sumber sampah utama itu main gateway, supaya agak jauh sedikit tempatnya dengan properti. Jadi walaupun dia cari makanan di tempat sampah, dia akan cari tempat tinggal yang agak jauh gitu, bukan tinggalnya di atapnya rumahnya juga gitu. Sampah ya. Iya sih, soalnya memang di dekat rumah tuh ada kayak memang ada kayak pembuangan sampah gitu loh Pak. Di seberang itu loh, apa namanya, dapur kan, pas pintu masuk kan di seberangnya itu kan kayak ada kolam. Nah, kayaknya tuh pernah ngebuang sampah di situ memang. Oh yang bekas kolam di bawah itu ya? Tapi nggak bawah-bawah banget, yang tengah. Kan kalau kolam di bawah. Nah, ini tuh agak naik. Dulu kalau nggak salah tuh ada pembuangan di situ, pembuangan sampah di situ. Sempet di situ. Cuman habis itu kan selama ini yang kita bawa pulang tuh sampah-sampahnya. Tapi dulu kayaknya sebelum rutin dibawa ke rumah yang saman, di situ sempat ada sampah gitu. Ya, jadi itu yang pertama membuat mereka datang, makanan itu dan akses itu pasti. Nah, yang bisa dilakukan sekarang untuk mengeliminasi tikusnya, mungkin dengan cara lem itu, atau membeli racun tikus yang ada di pasaran. Cuman racun tikus saya sarankan taruh di tempat yang agak jauh ya, karena kadang-kadang tikus itu kan sama kayak kita tuh, ada yang rakus lah. Makhluk hidup kan kayak gitu ininya, karakternya ya. Ada yang hemat gitu. Nah, takutnya ketika makan banyak, dia belum waktunya turun. Biasanya gini, racun tikus yang dijual di pasaran ya sudah didesain sedemikian rupa untuk meminimalisir yang namanya bau bangkai. Itu semua saya baca bahan aktifnya itu kurang lebih sama-sama semua. Yang dijual di pasaran itu biasanya dia membuat tikus ini dehidrasi. Jadi begitu dia makan, dia akan dehidrasi, terus cari sumber air gitu.
Nah, harapannya ketika dia kehausan, dia akan cari sumber air dan matinya nggak sembarang gitu. Cuman kadang-kadang seperti yang tadi saya bilang, dia juga kadang ada yang rakus, ada yang hemat gitu. Nah, yang rakus ini nggak sampai dia dapat sumber air, dia sudah mati gitu. Udah mati duluan gitu. Jadi kejebak dan akhirnya matinya sembarangan dan baunya juga nggak enak. Itu bikin nggak nyaman juga nih. Tikusnya berkurang tapi baunya bertambah gitu kan. Sama aja jadinya. Saran saya taruhlah di tempat yang agak jauh dari atap, karena di atap itu yang paling susah. Mungkin taruh di bawah dengan cara memancing, dan dia akan turun ke bawah. Pasti dia akan turun ke bawah. Kalau tikus ini pasti turun ke bawah. Waktu dia turun ke bawah, taruh di tempat yang agak tersembunyi biar nggak bisa diakses sama binatang lain gitu. Pasang beberapa standnya atau beli lem wajah yang kemasan odol itu bikin sendiri gitu kan, lebih hemat jadinya. Itu yang kami lakukan. Mungkin teman-teman di sana mungkin bisa aplikasikan itu. Tapi sekali lagi nggak bisa dilakukan sekali 2 kali. Memang harus dilakukan berkala, sama seperti kebersihan yang lain. Kayak gitu. Iya, Pak. Oke. Pak Bagus mau tanya, mungkin kalau ada lagi? untuk umpannya tikus berarti apa ya? Umpan tikus banyak ya. Dia suka dia kan makanannya, kalau tikus itu kan suka kacang dia. Mungkin pakai selai kacang bisa. Telur juga dia keju ambil biasa. kan? Telur. Telur itu kan dia nih apa namanya, karena nggak ada kacang ya ada telur dimakan. Kalau ada apa namanya? Kalau ada mungkin makanan lain yang lebih nikmat, bisa jadi itu juga nih. Tapi intinya gini, tikus itu suka kacang dia. Kacang tanah ini, ya Pak? Kacang tanah dia yang suka. Nah, untuk hemat ya, untuk menghemat itu bisa pakai kelapa yang disangrai. Gitu, kelapa yang disangrai, yang di goreng-goreng dikit itu dengan ini kan, dengan nggak isi minyak. Ini apa bisa didengar? Bisa. Ya. Bisa, Pak. Bisa kok, Pak, jelas. Nah. Oh ya. Nah, itu atau mungkin bisa pakai roti bekas atau roti sisa kan, bisa pakai. Banyak makanan, hampir semua makanan mereka suka. Kalau tikus. Oke. Kalau saya sarankan jangan menggunakan perangkap hidup ya, live trap itu, karena perangkap hidup kadang-kadang nggak efektif dia. Sekali 2 kali mau dia masuk ke sana, tapi selanjutnya ini memang lebih manusiawi kalau perangkap hidup itu, karena dia kondisinya hidup kan. Cuman kalau sudah mengganggu ya mau gimana lagi ya, harus dieliminasi juga gitu. Ya mohon maaf ya tikus dan tokek. Kalau untuk pembuangannya berarti gimana ya, Mas? Kan misalnya udah ditangkap gitu, pakai perangkap gitu. Nah, itu nanti kuburin apa gimana tuh? Atau dibunuh dulu tuh, gitu, gimana tuh? Tidak hewani ya, Mbak? Kalau udah ketangkep, kalau kami cari cepat aja nih. Udah buang aja gitu. Tapi kalau mungkin ada perasaan bersalah gitu ya ini. Kalau kita sih biasanya, karena kita memang kerjaannya seperti ini ya, minta maaf pada Tuhan aja lah, yang sudah bunuh ya gimana lagi, karena dia mengganggu kan. Soalnya kalau dilepas lagi juga ini ya. Ntar balik lagi. Iya. Ntar balik lagi. Iya, balik lagi.
Tikus itu jangan salah loh, tikus adalah binatang yang cerdik dia. Kenapa orang suka pelihara hamster? Hamster itu kan spesies tikus dia. Iya. Jadi tikus itu kadang-kadang kalau dia sudah merasa nyaman, dia nggak akan peduli dengan orang sekitarnya. Dia bisa ngambil makanan seenaknya dia. Kalau dia sudah nyaman dan kita nggak mengganggu mereka. Tapi kalau memang kita nggak merasa terganggu sih nggak masalah. Tapi kalau merasa terganggu kan otomatis ya, dan apalagi di bisnis properti kayak teman-teman ini kan emang kenyamanan yang paling utama ya. Kalau tamu ada tikus itu waduh. Apalagi kalau di Bali itu tamu rata-rata nggak suka tikus dia. Oke. Dari Mbak Mega sama Mas Nurul ada yang mau dikonfirmasi lagi ke Pak Bagus? Soal tokeknya sih sebenarnya. Gimana Nurul? Kemarin kan itu dugaanku karena ada lubang-lubang itu toh. Terus tadi kan paling pakai lem gitu. Kalau aku cek rumahnya sih kayaknya rapet sih. Udah rapet banget sih, cuma 3 lubang itu gitu. Apakah lubang itu ditutup terus otomatis dia udah nggak datang atau gimana sih? Gini, tokek itu kan kalau sudah populasinya tinggi dan banyak teman-temannya di dalam rumah, mau nggak mau harus dieliminasi dulu yang di dalam rumah. Nah, sementara penutupan lubang ini kan meminimalisir serangan tokek baru. Kayak gitu. Jadi penutupan ini hanya untuk mengantisipasi aja supaya tidak ada tokek yang, tapi memang nggak bisa dihindari ya, karena tokek juga binatang yang sangat fleksibel badannya, jadi dia masuk di lubang yang sangat kecil, bahkan 1/4 in bisa dia masuk. Oh, iya? Jadi nggak bisa dihindari. Kalau nggak ada tokek, mungkin cicak yang mungkin datang kan dia lebih kecil. Selama makanan yaitu serangga itu ada ya nggak bisa dihindari keberadaan mereka. Tapi hanya bisa kita minimalisir dengan cara untuk akses itu. Oh, iya. Tapi kan katanya salah satu caranya itu kan kasih kamper yang gede-gede itu kan, bola-bola. Saya bantikan kameranya kurang. Nggak apa-apa Pak, biar lebih jelas suaranya. Dimatikan juga. Atau wangi kan. Nah itu kan kalau lihat dari bekas kotorannya itu kan kayaknya mereka di atas ya, peredarannya kayak gitu. Penempatan kampernya atau wanginya terus di atas atau gimana Pak? Sebentar, coba saya kayaknya kehabisan baterai. Siap. Iya, soalnya juga kan kalau kayaknya tuh loh, si tokek-tokek itu dia tuh berada kan ada kayunya kan yang melintang pas yang di kamar tuh loh, kan ada kayu yang melintang. Nah, aku pikir mereka pasti akan nempel di situ gitu loh, si tokek-tokek itu. Nah, tapi di situ nggak ada tempat yang kita bisa naruh apa-apa gitu. Gitu, di atas tuh kan karena dia ya udah dinding yang terbuka gitu loh. Mau yang possible mungkin yang cuma di ventilasi itu. Artinya nggak bisa pasang perangkap gitu ya? Oh, perangkap. Di mananya ya? Soalnya kan ya gini, maaf, saya di sini agak trouble sinyalnya. Gini, kalau kita pengalaman kita pasang perangkap itu kan, perangkap lem itu kan di atas tuh, di atas mungkin entah di Halo. Ya. Mungkin Mbak Asa dengar saya? Dengar.
Iya, dengar kok Pak. Dengar ya, Mas Nuril? Dengar Pak, dengar. Mas Nuril dengar saya? Dengar Pak. Oh ya, gini. Jadi untuk pemasangan apa namanya perangkap lem untuk tokek sebaiknya pasang di yang agak aman ya, karena kalau salah pasang juga kadang-kadang jatuh sembarangan gitu dan akhirnya lemnya meleleh. Saran saya pasang di tempat yang benar-benar potensial untuk mereka beraktivitas. Mungkin kalau dia suka tinggal di atap, pas di atas tempat tidur dan itu tidak memungkinkan untuk dipasang, tarik dia turun dia. Kalau sudah pakai jangkrik, biasanya dia akan jangkrik kan mengeluarkan aroma. Oh, oke. Atapnya kapan? Atau kemungkinan pakai makanan burung yang baunya serangga gitu, itu kuat atrakannya, jadi dia akan pasti cari kayak gitu. Mungkin taruh di atas lemari pakaian itu bisa. Oh iya, ya bisa tuh, mungkin bisa di lemari-lemari itu Nuril agak tinggi ya kan? Pak, aku tanya agak nyeleneh sih. Tapi gini loh. Oh ya, silahkan lanjutkan dulu. Gimana Mas Nuril? Aku cuma pengen bisa nggak gitu tanya. Sebenarnya bisa nggak sih kayak diarahin ke titik yang lah contoh gitu. Jadi contoh ngasih perangkap tapi kasih makanan tapi contoh di belakang gitu, yang tidak mengganggu kamar, tidak mengganggu ruang tengah kayak gitu, bisa nggak sih? Kayak dikhususkan iki go kowe wae gitu buat tempat di situ. Bisa nggak sih? Jadi kayak dikasih makanan di situ sekalian kasih lem kayak gitu, biar atau enggak kayak lampunya cuma nyala di situ kayak gitu. Oke. Bisa saja kayak gitu Mas, karena biasanya dia nyari lampu itu kan untuk nyari serangga. Nah, serangganya kan biasanya cari lampu dia untuk menghangatkan badannya. Makanya tokek juga ke sana tergiring. Mungkin untuk mengalihkan perhatiannya konsentrasi di lampu itu gitu. Berarti yang dibikin terang satu titik aja gitu kali ya? Ya, bikin terang satu titik aja biar serangannya konsentrasi ke sana dan akhirnya tokeknya juga konsentrasi ke sana. Terus di sana kita sediakan makanannya yang mirip kayak serangga baunya, dia cari akhirnya terperangkap kayak gitu. Oke. Dari Mas Nuril, apakah sudah menjawab ya berarti? Oh, berarti bisa kan aku digiring ke satu titik gitu, maksudnya itu mungkin bisa, gitu kan? Bisa. Oke. Tapi proses eliminasi di awal itu saya sarankan taruh beberapa titik ya, jangan konsentrasi di satu titik. Karena kalau konsentrasi di satu titik dia kadang-kadang yang ada di titik lain itu nggak mau ke sana dia. Makanya di awal itu buat mereka itu rancu dulu. Jadi taruh aja di sembarang tempat seperti itu biar dia di mana kira-kira ada sumber aktivitasnya itu. Biasanya kan kita lihat kalau tokek itu gini biasanya, di mana dia suka beol, di sana aja dia beraktivitas gitu. Oh gitu. Jadi di atas kasur. Jelas ya. Udah jelas sih tempatnya di situ pasti mereka. Iya. Pasti di atas ini Pak. Iya kayak gitu. Bagus ya. Banyak banget. Pas banget di atas kasur tuh loh. Tahu aja cari dia. Tempat yang empuk itu. Untuk landing. Oke. Oh, jadi saya pikir tuh Pak, kalau nyalain lampu justru
itu ngusir mereka gitu loh. Ternyata malah enggak ya. Sebaliknya ya malahan. Ya enggak. Ya kebalikannya malah. Oh, ya kan? Saya tuh suka nyalain lampu gitu loh. Kalau ya pokoknya ada beberapa lampu tuh yang selalu nyala gitu ya. Harapannya biar siapa tahu kalau lampunya terang dia nggak mau main ke situ gitu. Ternyata malah sebaliknya ya. Ya karena kalau ada lampu otomatis kan serangga kan Banyak serangga. Dia sebenarnya ya dia nyari seranganya bukan nyari lampunya. Serangganya yang nyari lampu ya. Serangganya nyari lampu. Oke. Ya. Tapi terkecuali untuk tikus ya Pak, karena tikus kan sukanya sembunyi-sembunyi gitu nggak sih? Berarti harus gelap ya kalau tikus? Kalau tikus dia emang suka tempat kotor dia. Karena dia butuh tempat kotor nyaman buat dia. Dia suka hangat kan, dia suka tempat yang empuk gitu. Jadi kalau tempatnya kotor, banyak ada tumpukan sampah, itu suka dia. Oke, berarti dari segi cahaya ngaruh nggak untuk tikus? Nggak ngaruh ya Pak? Yang penting selama itu kotor aja ya? Kalau cahaya, kalau tikus nggak berpengaruh dengan pencahayaan, sistem pencahayaan nggak berpengaruh dia. Dia sama seperti binatang yang lain, dia cepat beradaptasi kalau tikus itu. Kalau seandainya kita nggak peduli dengan keberadaan mereka, kadang-kadang mereka nyelonong aja gitu. Jadi hello gitu aja dia. Oke deh kalau gitu. Oke, siap. Ada lagi dari Mas Nuril dan Mbak Mega gitu? Atau sementara sudah menjawab? Iya. Ya, sementara udah jelas sih penjelasannya Pak Bagus. Oke, siap. Kalau gitu sebelum ditutup mungkin aku mau sekilas summary ya tadi penjelasannya dari Pak Bagus. Jadi untuk binatang melata seperti toke, cicak, ular itu nggak suka wangian dan makanan mereka itu serangga yang suka cari lampu untuk menghangatkan badan. Untuk toke itu tidak membuat jalan karena menggunakan jalan yang sudah ada dan tikus bisa jadi membuat jalan gitu. Lalu untuk jenis tikus ada 3 tadi, ada atap, rumah, dan got. Dan kebersihan lingkungan tuh harus sangat diperhatikan, seperti dapur dan juga tong sampah yang dibuang minimal 2 kali sehari. Lalu untuk langkah-langkah yang perlu dilakukan, yang pertama lebih ke sanitasi dulu, semakin bersih meminimalisasi binatang liar yang datang. Terus juga yang kedua meminimalisir makanannya dulu, seperti mengeliminasi populasi serangga atau hama yang buat dia datang. Lalu mengeliminasi akses masuk, masang wewangian, masang beberapa perangkat lem untuk toke, serangga yang jadi umpan, dan tikus bisa berupa selai kacang tanah, roti bekas, atau kelapa yang digoreng-goreng dikit gitu ya. Dan jangan pakai perangkat hidup karena kurang efektif. Dan yang terakhir adalah mengeliminasi hama yang dilakukan secara berkala sampai populasinya benar-benar berkurang. Jadi nggak bisa sekali dilakukan. Kira-kira gitu untuk summary-nya. Ada yang kurang lebihnya nanti bisa mungkin dikonfirmasi lagi ya untuk Pak Mega dan Mas Nuril gitu. Oke, siap. Kalau gitu, mungkin sekarang kita bisa lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu foto dulu, dokumentasi seperti biasa. Untuk nanti kita taruh di post event. Sebentar. Dari Pak Bagus, apakah bisa open cam ya? Untuk foto. Open kamera ya? Untuk foto aja. Dicoba dulu. Sabar dulu. Gimana caranya nih? Mbak Mega dandan dulu, Mbak. Iya dong. Benar-benar jilbab dulu ya kan. Klik tombol yang kamera itu Pak, yang gambar kamera. Pojok kiri bawah. Kiri, paling kiri. Sabar. Kiri. Kiri bawah. Yang tadi Bapak pas matikan kamera. Ini udah, ini dia. Sebentar. Mana saya? Oh iya. Udah. Udah nemu, Pak? Here we go. Oke.
This is whiteboard. Okay. This is whiteboard. Sweet whiteboard. Oke. Sweet whiteboard or sweet. Nggak paham, Anak Mbak. saya. Oke, ini dari aku atau dari Itu Ros ya yang putrinya atau screenshot ya? putranya, Mega? Putra. Oh, putra. Siap. Oke, Ros kayaknya belum ini. Yaudah. Oke, nanti dari fotonya kayak 3 kali. Yang pertama yang ada tulisan Eco for Pest ini, terus nanti yang kedua bebas sih mau pakai atau enggak, terus yang ketiga nanti yang kita polosan nggak ada share screen-nya. Oke, kalau gitu Siap. Oke. Aku hitung ya dari 3 gitu. Sebentar. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi, 2 kali lagi. Tadi yang kedua. 1, 2. Oke, sekarang terakhir nggak pakai ini. Nah, polosan. Oke, 1, 2. Ya, sudah. Oke, makasih banyak untuk Pak Bagus sudah tersedia meluangkan waktunya. Makasih banyak Pak Bagus. Semoga ini sukses ininya treatmentnya. Lakukan sendiri dulu. Yang penting itu aja, diperhatikan kebersihan lingkungan yang paling utama. Selain kesehatan buat kita kan juga meminimalisir keberadaan mereka. Siap teman-teman, makasih banyak. Oh iya Pak Bagus, Eco for Pest nggak nyampe Jogja ya Pak? Iya Pak. Jogja, Jakarta baru. Terlalu jauh ya Pak? Sama Jakarta aja. Terlalu jauh. Ya, soalnya bukan terlalu jauh ya. Di sana belum ada SDM yang bisa bantu di sana. Oh, oke. Ya. Ya, oke. Oke, siap. Makasih Pak Bagus atas kesediaannya. Makasih semua, selamat sore. Makasih. Ketemu lagi.